Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Kasim. Jika memang benar Menteri Agama baru, Gus Yakut akan melakukan tindakan afirmasi terhadap warga Indonesia yang memiliki keyakinan lain dalam konteks yang ramai dibicarakan saat ini adalah Ahmadiyah dan Syiah, maka tidak selayaknya bagi kita warga negara Indonesia untuk menolaknya. Bahkan sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersikap sebaliknya, yakni harus mendukungnya. Justru kalau kita menolak afirmasi tersebut, maka tidak wajar bagi kita untuk menolak hak-hak warga negara lain. Kebijakan afirmasi ini meskipun dinilai oleh beberapa kalangan sebagai isu sensitif dan kontroversial, namun memiliki pijakan konstitusi yang kuat. Sayang sekali pihak MUI yang disuarakan oleh Anwar Abbas justru dengan lantang cenderung menolaknya. Tidak hanya Majelis Ulama Indonesia, pihak Nahdlatul Ulama yang disuarakan oleh pengurus NU Jawa Timur juga merasa agak keberatan. Namun pihak PBNU belum ada pernyataan resmi menanggapi masalah afirmasi ini. Afirmasi dilakukan karena selama ini warga Indonesia yang berkeyakinan Ahmadiyah dan Syiah tertinggal dalam menerima kesetaraan yang diberikan oleh negara. Saya pikir persoalan afirmasi bagi warga Indonesia yang berkeyakinan Ahmadiyah dan Syiah ini akan menjadi tantangan serius bagi Gus Yakut dalam menjalankan kementeriannya. Dan jika saya boleh usul, maka seharusnya tidak hanya sebatas pada Ahmadiyah dan Syiah, namun kepada seluruh warga Indonesia yang selama ini mengalami tindakan diskriminasi karena memiliki keyakinan yang berbeda. Ahmadiyah dan Syiah akan didahulukan mungkin karena kedua kelompok warga negara ini yang mengalami tingkat persekusi serius di dalam sejarah negara kita yang mendaku pluralis dan menganut sistem kewargaan demokratis. Di Jawa Barat, di Jakarta, NTB, dan tempat-tempat lain, warga Indonesia yang berkeyakinan Ahmadiyah banyak kehilangan tidak hanya hak melaksanakan keyakinannya, namun juga kekayaan mereka. Demikian juga dengan warga Syiah di Jawa Timur dan khususnya di Madura. Warga Syiah diusir dari tanah kelahirannya. Apakah tindakan seperti ini dibenarkan dalam konteks sistem kewarganegaraan Indonesia? Jawabnya sudah barang tentu tidak. Namun itu terjadi nyata di lapangan, di kehidupan kita sehari-hari. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang eksklusi kelompok Ahmadiyah sebenarnya sudah lama keluar, sekitaran tahun 1981, bahkan MUI masih dipimpin oleh Buya Hamka yang sangat dikenal sebagai ulama reformis pada saat itu. Fatwa MUI tentang Syiah juga terjadi pada tahun 1984-an. Waktu itu Syiah tidak dieksklusi dari Islam, namun warga Indonesia perlu berhati-hati pada Syiah. Syiah belum dikatakan sesat, namun warga Indonesia diminta untuk berhati-hati pada kelompok Syiah ini. Sejak 2005, MUI kembali menegaskan Ahmadiyah sesat berdasarkan fatwa tahun 1981, dan pada tahun yang sama terjadi penyerbuan Masjid Ahmadiyah di kawasan Parung, Jawa Barat oleh kelompok Muslim mayoritas. Dan sampai kini pandangan Majelis Ulama Indonesia atas Ahmadiyah dan atas Syiah menjadi pandangan yang lumayan terkenal di kalangan umat Islam. Bahkan tidak hanya di kalangan umat Islam, namun juga di kalangan para penyelenggara negara atau state apparatus. Sebenarnya Indonesia sudah sering diingatkan oleh berbagai kelompok internasional, terutama pemerhati demokrasi dan hak asasi manusia, bahwa apa yang menimpa warga Indonesia yang Ahmadiyah dan yang Syiah
itu tidak selayaknya mereka terima sebagai warga negara Indonesia. Bahkan mereka menilai tindakan diskriminatif atas warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia jauh sekali dari klaim Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dalam pelaksanaan demokrasi. Karenanya ketika Gus Yakut menyatakan bahwa sebagai Menteri Agama beliau akan melakukan sesuatu yang bermakna bagi warga Ahmadiyah dan Syiah adalah suatu hal yang patut dan layak kita dukung. Kita tahu bahwa Gus Yakut akan mendapatkan perlawanan dan serangan dari berbagai kalangan, bahkan dari kalangan kawan sendiri. Namun itu sebenarnya hal yang paling benar yang harus dilakukan oleh seorang pejabat publik seperti Gus Yakut. Saya sadar bahwa Majelis Ulama Indonesia akan menolak ini karena mungkin Majelis Ulama Indonesia akan merasa dipermalukan dengan kebijakan afirmasi ini karena berarti kebijakan afirmasi melawan fatwa MUI. Tapi apalagi hal penting yang harus dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia kecuali memberikan sikap netral terhadap kelompok minoritas. Jika Majelis Ulama Indonesia sebagai misal tidak mau menerima kebijakan afirmasi Gus Yakut akan persoalan Ahmadiyah dan Syiah, lalu apa gunanya dan maknanya Majelis Ulama ini mengatakan sebagai organisasi Islam yang wasatiyah, organisasi Islam yang berada di jalan moderat. Jika Nahdlatul Ulama misalnya merasa keberatan, untuk apa masalah ini diberatkan? Tidakkah Nahdlatul Ulama dalam salah satu keputusan pentingnya menyatakan jika di dalam konteks kewarganegaraan Indonesia istilah sesat atau istilah kafir tidak layak untuk digunakan. Hal ini semua sebenarnya yang menjadi alasan mengapa rencana Gus Yakut perlu mendapatkan dukungan. Katakanlah jika Majelis Ulama Indonesia merasa disentil dengan kebijakan ini, maka belum terlambat bagi MUI untuk mengeluarkan fatwa yang mendukung tindakan afirmasi atas warga Ahmadiyah dan warga Syiah. Mungkin Majelis Ulama Indonesia perlu menyatakan jika terlepas dari keyakinan warga Ahmadiyah dan Syiah, namun sebagai warga negara Indonesia, mereka semua ini layak diperlakukan sepenuhnya sebagai warga negara. MUI tidak harus merevisi pandangan teologisnya, namun cukup dengan menyatakan bahwa warga Ahmadiyah dan Syiah adalah warga negara Indonesia yang utuh, tidak layak diperlakukan secara berbeda dan diskriminatif. Jika yang keberatan atas kebijakan afirmasi itu FPI, MMI, FUI, Hizbut Tahrir, dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang wajar. Namun bagi MUI, NU, mungkin Muhammadiyah sudah selayaknya membuat posisi baru soal Ahmadiyah dan soal Syiah. Biarkan FPI dan MMI dan organisasi lain tidak mau menerima rencana Gus Yakut. Biarkan saja mereka bersikap demikian. Selama hal itu masih menjadi pendapat, maka hal itu wajar dalam negara demokrasi. Namun, ketika FPI, MMI, FUI, dan elemen-elemen organisasi militan lainnya sudah mengarahkan ketidaksetujuannya melalui tindakan kekerasan, maka hal itu tidak bisa ditolerir lagi. Tindakan mereka harus ditangani dengan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai catatan, selayaknya semua pejabat negara memang menempatkan posisi mewakili negara dalam konteks Ahmadiyah dan Syiah. Sebagai wakil negara, hak-hak kewarganegaraan mereka harus setara dengan hak-hak warga negara kaum muslim mayoritas. Negara menjamin keyakinan dan melayani kebutuhan keyakinan mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.